Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini Tuhan memberi kita kesehatan dan juga kekuatan setiap hari dan selalu baru pertolongan Tuhan kepada kita. Hari ini kita meneruskan pembahasan firman Tuhan bagi orang-orang yang terus belajar mengikuti video ini, kiranya menjadi berkat dan kiranya menjadi bekal dalam menjalani kehidupan hari demi hari. Sebelum saya melanjutkan, ada beberapa komentar yang dikirim kepada saya mengenai pembahasan sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya itu adalah Hakim Samgar. Ada memang pembahasan pertama, Othniel, Ehud, tetapi saya tidak bisa bagikan karena ada beberapa yang terlewati. Tetapi kali ini saya bagikan, yang pertama yang mengirimkan pesan adalah Ibu Fitri. Dia mengatakan begini, bisa dilihat di bawah sini. Setelah mendengarkan renungan firman Tuhan tentang tokoh Alkitab yang bernama Samgar, selain 2 poin yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu Tuhan mengalahkan dan mempermalukan musuh kita. Yang kedua, orang yang takut Tuhan jangan pandang rendah. Ada satu hal lagi dari Samgar, yaitu buah ketaatan Samgar, sehingga Tuhan mau memakai Samgar untuk mengalahkan orang Filistin. Samgar menyelamatkan juga bangsa Israel. Ketika kita hidup dalam Tuhan Yesus, bukan hanya diri kita sendiri yang menerima upah, namun kehadiran kita menjadi berkat juga bagi orang lain. Luar biasa ya. Itu menambah dari poin yang sudah saya bagikan. Yang kedua, Bu Lisbeth, dia mengatakan begini, setelah mendengarkan renungan firman Tuhan, saya diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Sebab tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk bekerja dan menolong setiap anak-anaknya yang taat dan takut akan Dia. Tuhan memandang orang-orang yang setia dan mau datang kepadanya dengan segenap hati dan selalu berserah atas apa yang terjadi dalam hidupnya kepada Tuhan. Sungguh terberkati. Terima kasih atas renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagi yang memberikan sharingnya yang bernama Ibu Noviati. Dia mengatakan begini, puji Tuhan sudah diberkati lewat renungan hari ini. Kisah Hakim ketiga ini sangat luar biasa buat saya. Tuhan memilih dan memakai Samgar secara dahsyat untuk menolong bangsa Israel. Dari kisah ini, saya belajar bahwa Tuhan mampu mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Yang tidak diperhitungkan dan tidak punya arti di hadapan manusia dapat dipilih Tuhan dan dipakai menjadi alatnya. Di saat kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita menjadi alat kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar hasil renungan lewat pembahasan hari ini nanti, maka boleh di WA, nanti akan saya berikan nomor WA di bawah sini. Dan jangan lupa ikuti pembahasan yang keempat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mengikuti, yang sudah mengadakan persekutuan di rumah dengan setia, dengan tekun. Doa kami sebagai gembala, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memberi damai sejahtera, memberikan perlindungan, kiranya Allah yang senantiasa memberkati. Baik, hari ini kita meneruskan pembahasan itu tentang hakim yang keempat yang bernama Deborah. Ini ayat cukup banyak, saya hanya mengambil kesimpulan saja tentang Deborah. Mari kita melihat, Deborah adalah seorang nabiah. Saya mengambil kesimpulan bahwa dia adalah seorang nabiah pemberani. Namanya saja Deborah berarti seorang perempuan. Arti nama Deborah adalah lebah madu atau lebah. Nama suaminya bernama Lapidot. Deborah seorang nabiah. Dari kata nabi artinya seorang yang bertugas sebagai penyambung lidah Allah, yang menyampaikan pesan Allah. Seperti Nabi Elia, Nabi Elisa, dan beberapa nabi yang lain. Begitu juga Deborah, salah satu nabi perempuan, yaitu Deborah. Dengan kata lain, nabiah adalah nabi perempuan. Mari kita lihat apa keberhasilan Deborah yang dicatat dalam Hakim-Hakim pasal 4 sampai pasal 5. Pastikan saudara sudah membacanya. Kalau saudara tidak membacanya, maka kesulitan saudara untuk memahami apa yang saya sampaikan. Saudara, Deborah yang bisa kita petik dari kehidupannya, yang pertama adalah Deborah adalah wanita yang takut akan Tuhan dan seorang wanita yang dapat menjadi pemimpin. Kalau kita baca di ayat yang keempat, mengatakan bahwa pada waktu itu Deborah
seorang nabi, ya, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Seorang perempuan memimpin sebuah rakyat. Tidak biasa itu terjadi. Tetapi karena dia adalah seorang wanita yang takut Tuhan, dia dipercaya untuk memimpin rakyat yang begitu luas dan besar. Tapi pada saat itu bangsa Israel dalam tekanan. Namun bangsa Israel juga, mereka datang kepada Deborah untuk meminta supaya mari kita lakukan perlawanan, mari kita lakukan pertempuran perang melawan orang Filistin. Nah, di sini kita melihat bahwa Deborah melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh wanita lain. Luar biasa sekali. Bisa kita ambil kesimpulan tentang Deborah bahwa wanita yang takut akan Tuhan bukan wanita yang lemah, tetapi wanita yang dapat mengambil atau membawa sebuah perubahan. Yang membuat wanita muncul di permukaan bukan laki-laki, tetapi wanita itu sendiri. Jangan salahkan laki-laki jika wanita itu tidak muncul di permukaan. Salahkan diri sendiri. Wanita itu tidak selamanya hanya mengubah menu makan setiap hari, tetapi dapat mengubah orang lain. Itu yang perlu ditahu. Wanita tidak hanya melihat dapur, cucian, dan rumah yang harus dibersihkan setiap hari, tetapi dapat melihat dunia yang harus dibersihkan dari kejahatan. Wanita harus berkarya. Wanita harus melayani. Wanita harus menyelamatkan generasi. Survei mengatakan bahwa dalam hal kerja, wanita lebih bertanggung jawab daripada pria. Lebih setia, lebih konsisten. Sayangnya, banyak wanita tidak membuka diri untuk berkarya. Malah kemampuan itu mengendap dalam diri sendiri. Deborah adalah wanita pertama menjadi pemimpin rakyat Israel. Dengan pimpinan Tuhan, bangsa itu aman selama 40 tahun di tangan Deborah. Kalau dibaca di dalam Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31b. Bukan hanya itu juga, dia wanita pertama yang memimpin perang. Waduh, luar biasa sekali lah kehidupan dari Deborah ini. Dia wanita pertama yang maju, yang memimpin perang. Itu di dalam pasal 4 ayat 9 sampai 24. Saudara bisa membaca. Dan dia juga wanita pertama yang melantunkan nyanyian kepada Tuhan dalam Alkitab. Ya, ada lagi yang lain. Ada Elizabeth, ada juga Maria. Tapi dia yang pertama kali melantunkan sebuah pujian dengan durasi yang sangat panjang sekali. Itu di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 31. Itu bukti bahwa Deborah adalah wanita yang luar biasa. Wanita yang siap dipakai oleh Tuhan. Ini bukan berbicara Deborah mengalahkan laki-laki. Tidak. Ini tidak bahas itu. Tapi Deborah benar-benar memaksimalkan potensi dirinya menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang konsisten, tegas, sehingga dia dipercaya. Pada saat itu pemimpin-pemimpin pria itu ada, tetapi kualitasnya lebih dari itu. Nah, bukan berarti bahwa wanita sekarang tidak bisa seperti Deborah. Ada banyak orang yang memberi nama anaknya Deborah, tetapi belum mendalami kehidupan Deborah. Harusnya itu bisa didalami dan bisa dipraktekkan. Saudara, perempuan itu jangan dipandang rendah dan jangan dipandang lemah. Dan saya ingin mengajak para wanita, hai wanita, Anda harus berkarya. Jangan cengeng, jangan tertutup. Jangan punya konsep bahwa hanya pria saja yang bebas melakukan apa saja. Berkarya, bekerja, melakukan segala hal. Hai wanita, seriuslah didik anakmu. Agar masa depan anakmu itu juga bisa menjadi berkat. Gunakan bakatmu, ubahlah dunia. Dan untuk para pria, saya sampaikan pesan, dukunglah para wanita. Dukunglah istrimu. Jangan ukur mereka dengan kata-kata. Semangatilah mereka dan berilah mereka kesempatan untuk berkarya. Kalau saudara membaca tentang Deborah, mungkin di kisah yang biasanya laki-laki hindari, tetapi ini harus didengar bahwa wanita juga adalah ciptaan Tuhan yang diberi karunia untuk melakukan hal-hal yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Mari belajar dari Deborah.
Takut Tuhan, pemberani, tegas, dan juga siap menghadapi resiko apapun yang terjadi. Dan kiranya firman Tuhan hari ini yang sangat singkat ini dapat kita mengambil maknanya. Kalau ada yang bisa membagikan apa yang didapatkan dari pembahasan hari ini, silakan di-share supaya kita saling berbagi. Saya tidak ingin mengambil semua, saudara juga bisa berbagi. Apa yang saya tidak berikan di video ini, saudara bisa membagikannya untuk kita bisa sama-sama share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.